Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat malam. Baik, saya akan menampilkan video terkait dengan pembelajaran, yang mana pembelajaran itu pada saat-saat ini terbagi menjadi beberapa moda, antara lain moda daring, kemudian moda luring, dan kemudian moda antara keduanya, gabungan sinkronus dan asinkronus. Jadi selama pandemi, proses kegiatan belajar mengajar khususnya kami mahasiswa di Universitas Widyagama melakukan pembelajaran secara online. Sebelumnya kita melaksanakan kegiatan tatap muka, tapi karena pandemi ya kita laksanakan dengan daring. Berikut adalah video-videonya dan segera kita simak, kemudian nanti akan kita jabarkan di akhir-akhir video ini terkait dengan video yang telah kita saksikan. Selamat menyaksikan. Iya. Ini yang matematika mana? Matematika sudah ngumpul ya? Kalau yang belum kumpul, berarti nanti saya kasih. Bentar, Bu. Ya, gitu ya. Matematika sudah kan? Iya. Tanda tangannya semua. Ini yang matematika mana? Matematika sudah ngumpul ya? Kalau yang belum kumpul, berarti nanti saya kasih. Bentar, Bu. Ya, gitu ya. Matematika sudah kan? Ajak ya. Kalau dari luar negeri, Bu. Iya, makanya nggak usah belanja online. Tapi nggak mungkin juga sekarang nggak belanja online. Terus harus. Jadi, ya. Jadi ciri-ciri perdagangan internasional atau global adalah memudarnya batas negara. Artinya sudah tidak ada batasan negara lagi. Siapa saja bisa ke negara manapun secara virtual. Entah produknya, barangnya atau jasanya yang masuk ke negara tertentu. Nah, masalahnya ada beberapa negara yang harus menyesuaikan kondisinya dengan negara yang ditujunya. Dan hal yang paling penting adalah ketika kita masuk ke negara tersebut, yang harus diperhatikan adalah politik dan pemerintahannya. Regulasi. Ya, kenapa? Ternyata misalnya nih di Indonesia itu ternyata barang impor itu mahal sekali harganya. Oh, ternyata alur bea cukainya terlalu panjang. Sehingga sampai ke tangan konsumen itu sudah jauh harganya. Lalu harus diperhitungkan juga apakah partai oposisi mengancam kedudukan pemerintah saat ini. Kalau partai oposisi mengancam kedudukan pemerintah saat ini, maka suatu saat jika partai oposisi itu kriteria penelitian efektivitas organisasi perusahaan. Ini sudah saya jelaskan. Efektif atau tidak? Kalau toh sudah dilakukan pelatihan, saya sambung dengan yang kalimat kedua tadi, apakah itu bisa mendorong meningkatkan kinerja? Sebagian orang mengatakan, alah mau dilatih, mau apa, kan kita nggak tahu juga nanti kinerjanya seperti apa. Padahal setiap nilai rupiah yang dikeluarkan untuk kegiatan, baik pelatihan maupun pengembangan, itu bisa dihitung. Bisa dihitung berapa sih dampak terhadap kenaikan kinerja di dalam organisasi itu. Jadi salah kalau mengatakan alah mau dilatih juga nggak ada. Nah, kalau toh sudah dilatih ternyata tidak memberi dampak, berarti harus ada yang dievaluasi lagi. Kenapa ini udah dilatih kok nggak dampak, kinerjanya tetap jelek? Bisa jadi karena satu, salah metode pelatihannya. Orang yang diperlukan teknisi komputer dilatihnya tentang teknik laporan keuangan secara manual, yang nggak ngerti, tidak naik kinerjanya. Kenapa salah? Atau bisa jadi dalam proses pelatihan salah instrukturnya, kurikulum yang diberikan salah, sehingga menjadi tidak mendorong proses naiknya kinerja pegawai. Artinya walaupun dia sudah selesai pelatihan, tapi kemampuan dia masih tetap.
Nah, ini bahan evaluasi sebenarnya. Jadi dengan penilaian kinerja itu banyak manfaatnya, Bapak Ibu. Hasil penilaian kinerja di sini adalah untuk meneliti efektivitas organisasi perusahaan. Kemudian juga hasil penilaian kinerja dapat menjadi dasar penelitian prosedur kerja yang tidak efektif. Tadi saya jelaskan. Setiap pekerjaan pasti ada SOP. Setiap kantor, setiap jenis mata pekerjaan pasti ada SOP-nya kan? Standar operasional prosedurnya. Dan saya yakin untuk proses akreditasi, untuk proses ISO segala macam, pasti yang dicari-cari itu SOP-nya ada nggak? Kalau nggak ada SOP-nya, ya kita nggak boleh menilai bahwa ini gagal, ini bagus, ini jelek. Oh, SOP-nya nggak ada. Kita bisa mengatakan ini salah ketika kita melihat SOP. Ya, Bu Sana. Ya, Bu Sana. Manfaat lembaga keuangan bermanfaat untuk memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan suatu kegiatan fungsinya. Bermanfaat untuk memberikan suatu manfaat kepada semua anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Itu, Bu. Ya. Oke, ya. Ya. Jadi membantu masyarakat pendanaan. Iya. Ya. Ya. Ya, Bu. Banyak lagi. Silakan yang lain lagi. Untuk Selain itu apa meringankan lagi? juga, Bu, ya, yang tadi home kredit home. Kredit home. Ya, artinya kan kalau ada kredit gitu, Bu. Artinya kan kalau ada kreditan gitu kita diringankan juga lah, Bu. Apa Membantu enggak meringankan. memberatkan itu? Itu Kalau nggak dalam meringankan tuh, memberatkan kredit itu. Mungkin tergantung dari anggarannya, Bu, ya. Mungkin kalau dari segi ASN, Bu, itu memberi ini ya. Menambahkan sedikit mungkin, Bu Erni. Ya. Ya, bagi kita seperti ASN ini memberikan kemudahan untuk dana pensiun mungkin ya. Itu juga manfaat dari bank. Terus termasuk sisa untuk karyawan-karyawan mereka sendiri. Oke. Ya. Ada lagi? Tadi Pak Ya, Bu. Mahir. Oh ya, Bu. Ya, jadi semuanya itu kan, Bu, kita ingin mudah, ingin nyaman. Artinya dengan adanya itu mempermudah, nyaman. Kemudian sebagai contoh di BRI saja kita kadang-kadang kan ditawarin juga untuk bisa ambil tablet gitu, Bu. Sekarang ini ada program tablet atau laptop. Jadi lebih memudahkan saja sebetulnya, Bu. Ada saya tanggapin, masih ada yang mau. Saya, Bu. Saya tanggapin. Saya, Bu. Eli, Bu. Ya, Bu Eli. Ya, Bu Eli. Ya, manfaat lembaga keuangan yang pertama itu bermanfaat untuk memberikan bantuan uang tunai saat diperlukan dengan cepat. Yang kedua itu sebagai wadah atau lembaga yang mengelola aset kita ketika kita meminjam dana itu untuk dipinjamkan untuk dikelola sebagai investasi, Bu. Terus sebagai pendapatan yang disimpan dan digunakan untuk di masa depan. Dan manfaat yang terakhir itu menyediakan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan lembaga ini masyarakat bisa menghemat tenaga dan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Itu, Bu. Terima kasih. Mengatasi masalah, menimbulkan masalah baru tiap bulan. Kemarin ini aja, Bu. Kemarin ini langsung naik.
Oh ya, Terakhir Bu ya. nanti ada semester depan. Semester depan aja Bu. Tapi kalau naik begitu Bu kasihan nih. Jadi mondar mandir begini ya. Betul Ya, betul kan? Bu, betul Iya, sekali Bu. Bu. Waktunya Bu. Satu aja Iya. ternyata. Pak Arif juga. Tapi Pak Arif santai aja. Pak Arif sudah terakhir baru tahu tuh banyak yang nggak diikutin. Gabung di reguler ya, Pak. Kang Arif jangan Gabung di lama-lama reguler di ya, Pak. kampus. Cepat selesaikan. Ya siap. Nanti kalau Pak Arif yang sempro Bu, sempro Ibu yang jadi ininya apa itu? Audiennya. Ya, ya kan, Pak Arif? Ya betul Iya. Bu. Bisa diatur, audien bisa diatur. harus dua kali apalagi kalau sama offline online begini senang, enak kan kalau online. Makanya kalau bisa ujian itu ngejar online-nya aja, karena Iya, kan Bu. bedanya itu berhadapan langsung itu makin grogi Bu. Iya Bu, benar. Benar sekali. Tapi kalau ada bilang nggak grogi kok Bu. Oh gitu ya, iya. Nggak grogi Mama, biar begini tambahnya nggak grogi kan? Iya, jadi Bu, untuk yang PJJ atau tatap muka langsung tuh memang mudah PJJ Bu. Jadi sedikit-sedikit koneksi internet. Kalau ada sedikit nggak bisa ditanya, oh jaringannya yang kurang. Internetnya nggak bagus. Tapi kalau tatap muka langsung berhadapan, Tapi Oh, kenapa iya. Milo ndak anu Ngantuk. Milo ndak ini ngobatin, ndak terganggu dia, lancar aja. Allah. Oh iya, modanya kan ada 3. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama beberapa video, salah satu video tatap muka, kemudian ada beberapa video pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara daring. Jadi kuliah online kini menjadi aktivitas baru di tengah pandemi COVID-19. Dahulu mahasiswa harus datang dan tatap muka dengan dosen, namun kini perkuliahan dilakukan jarak jauh. Dengan dimanfaatkannya teknologi dan internet khususnya, mahasiswa diimbau tetap di rumah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang disebut dengan virus corona. Jadi salah satu kita juga memberikan perhatian terkait dengan kondisi saat ini, menjaga diri kita masing-masing akan hal yang tidak kita inginkan. Beberapa kegiatan yang harus dikerjakan di rumah, salah satunya ya kegiatan perkuliahan ini. Jadi kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa dan dosen. Sebelum pandemi, mahasiswa dan dosen bertatap muka langsung. Namun kini kegiatan perkuliahan harus dilaksanakan melalui daring. Mahasiswa dan dosen harus menyiapkan berbagai perangkat seperti laptop, kemudian handphone, maupun jaringan internet. Meskipun banyak kelebihan dari kuliah online, ada pula beberapa hambatan yang harus dihadapi. Misalnya ada kendala teknis yang menyebabkan dosen dan mahasiswa miskomunikasi. Namun seiring berjalannya waktu, kini para mahasiswa serta dosen sudah lebih terbiasa dalam menerapkan rutinitas perkuliahan secara online. Kemudian hal-hal terkait dengan memaksimalkan kuliah, walaupun dengan metode online ada beberapa tips. Jadi saya akan kutip tips kuliah online dari Iteba ya, yang bisa kita praktekkan bersama teman-teman. Yang pertama, absensi dan aktif saat kuliah online. Jadi yang terutama kehadiran kita pada saat kuliah online tersebut, masing-masing mempunyai
aplikasi masing-masing untuk dapat mengisi kehadirannya. Kemudian jangan menunda tugas. Kadang-kadang kita terlalu menyempelekan tugas, akhirnya pada saat tugas akan dikumpul membuat kita kebingungan untuk segera menyelesaikannya. Kemudian ciptakan suasana kuliah yang baik. Maksudnya kuliah yang baik, meskipun kuliah daring dapat dilakukan di rumah maupun lewat kos, tetap mengenakan ya artinya pakaian yang rapi, kemudian bersih, kemudian bangun suasana yang baik layaknya datang ke kampus sehingga mood untuk belajar menjadi lebih positif dan pikiran pun dapat terbuka lebar. Kemudian cara kita untuk menyikapi yaitu dengan cari ruang belajar yang nyaman. Kendala kuliah online yang sering terjadi pada mahasiswa adalah sulit berkonsentrasi. Ya, kita juga menyadari bahwasanya untuk konsentrasi diperlukan tempat yang khusus untuk bisa mencari ruangan yang tenang supaya kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tanpa distraksi, jadi lebih nyaman lagi. Oke, lanjut beradaptasi dengan kuliah online. Cara kuliah online tentu lebih fleksibel dibandingkan kuliah dengan cara tatap muka. Hal ini menuntut mahasiswa dan dosen untuk terus beradaptasi dengan sistem dan kebiasaan baru dalam perkuliahan daring. Jadi jangan mengeluh dan tetap semangat menjalani perkuliahan online. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semangat, tetap jaga kesehatan, bahagia selalu. Jangan lupa protokol kesehatan selalu kita ingat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.